Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pasti kalian pernah kan disuruh buat kerajinan tanah liat semasa sekolah? Atau sekarang lagi ada yang buat? Hati-hati ya, dilihat dulu tanahnya. Jangan sampai kalian mengambil tanah liat sembarangan. Karena jika itu terjadi, maka nyawa kalian akan terancam. Seperti di film ini yang berjudul Vampire Clay 2017. Mengisahkan seorang guru seni bernama Yumiko yang tidak sengaja menemukan tanah liat terkubur. Karena kebetulan sedang membuat kerajinan tanah liat, Yumiko menyimpannya. Dan tanpa sengaja, tanah liat yang dibawa Yumiko malah dipakai oleh salah satu muridnya. Hingga akhirnya saat itu mulai terjadi keanehan. Nah, apakah yang akan terjadi kepada mereka? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperkenalkan seorang wanita bernama Yumiko Aina. Terlihat dia sedang menggali tanah untuk menguburkan sampah-sampah. Namun secara tidak sengaja dia menemukan sebuah kotak yang berisi satu kantong kresek penuh tanah liat kering. Yumiko yang berpikir benda itu berguna, lantas dia menyimpannya. Yumiko merupakan seorang guru seni yang membuka kelas khusus untuk persiapan masuk akademi seni. Kelas itu terletak di sebuah desa dan dia memiliki 5 orang murid, yaitu Kaori, Kagura, Sakura, Yuyu, dan Ryo. Hari itu kelas kembali dimulai seperti biasanya. Namun di saat Kaori mau memulai menciptakan kerajinan tanah liat, tanpa disadari dia kehabisan bahan baku. Kebetulan Kaori menemukan satu plastik tanah liat, yang memang itu adalah tanah liat yang ditemukan oleh Yumiko. Namun aneh, ketika Kaori membasahkan tanah liat, benda itu seperti merespon dan hidup. Kaori mengatakan kepada Sakura bahwa dia merasakan ada sesuatu yang beda dari tanah liat tersebut. Seperti ada sesuatu dorongan semangat yang bisa membuat Kaori lebih baik dalam membuat karya seni. Kaori memang merupakan salah satu murid yang berbakat. Terbukti saat diberi penilaian oleh Yumiko, Kaori dan salah satu murid pendiam si Kagura memiliki nilai yang bagus. Kemudian saat jam istirahat, Kaori dan Sakura tengah asik mengobrol satu sama lain. Sementara di samping mereka ada Kagura yang sedang menyerut pensilnya menggunakan silet. Kelas sudah selesai dan waktu sudah berganti malam hari. Namun di sini sebuah keanehan telah terjadi. Secara tiba-tiba dari dalam kelas muncul sesosok makhluk aneh keluar untuk mengambil silet dan dijatuhkan oleh Kagura. Besoknya kelas kembali dibuka seperti biasanya. Aneh sekali, silet itu berada di tanah liat Kaori sehingga membuat dia terluka. Tatapan Kaori menunjukkan bahwa dia curiga kepada Kagura yang telah melakukannya. Di sisi lain, terdapat seorang pria tidak dikenal berdiri tepat di luar kelas Yumiko. Pria itu bernama Kanji. Entah siapa dia dan apa maunya, tapi yang anehnya, Kanji kemudian menghampiri bekas galian lubang Yumiko. Dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia sangat ketakutan. Singkat cerita, kelas sudah selesai. Semua murid sudah tahu bahwa Kagura selalu pulang terakhir untuk merapikan kelas. Namun begitu waktu sudah malam dan kelas sudah sepi, lagi-lagi sosok makhluk aneh itu kembali bergerak. Kali ini perbuatannya lebih kacau. Makhluk itu yang diduga tanah liat hidup menjatuhkan sebuah kandang dan memakan hamster peliharaan.
Diketahui Kagura memang gak begitu suka sama Kaori, sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan bahwa Kagura yang telah merusaknya. Meskipun begitu, Kaori masih sabar dan memperbaiki hasil karyanya kembali. Hari itu semua murid sudah selesai membuat patung kepala diri sendiri. Namun yang dinilai bagus hanya Kaori dan Kagura saja. Yumiko agak sedikit kecewa dengan murid lain yang tidak ada perkembangan. Mendengar hal itu, murid-murid pada baper dong. Mereka meminta Yumiko agar mendatangkan guru lain dari Tokyo agar kemampuan mereka bisa semakin berkembang. Secara tiba-tiba telah terjadi gempa bumi. Kemudian seperti biasa, setelah jam kelas selesai, Kagura adalah murid terakhir yang akan mengunci pintu. Namun sebelum pulang, dia mencoba membandingkan hasil karyanya dengan hasil karya seni Kaori. Semua kejanggalan ini berasal dari tanah liat Kaori. Makhluk itu seperti haus akan darah dan berusaha memakan Kagura. Kagura membakar tanah liat itu dan berhasil melepaskan diri. Namun, kini tubuhnya sebagian berubah menjadi tanah liat. Akibat dari kejadian semalam, kelas jadi berantakan. Kaori dan teman yang lain tidak percaya dan mengira semua ini perbuatan Kagura. Mereka semua mencari keberadaan Kagura, tapi karena tidak bisa dihubungi, ibu guru Yumiko memutuskan pergi ke rumah Kagura. Dan Kaori menemukan patungnya sudah rusak. Setelah dihancurkan Kaori, tanah liat itu merubah bentuknya kembali menyerupai Kagura. Di dalam kelas, Sakura, Ryo, dan Kaori masih membersihkan sisa-sisa barang yang masih berantakan. Sementara itu, secara sembunyi-sembunyi, Yuyu malah mencuri waktu untuk sebat. Yuyu kembali dengan tingkah laku yang aneh. Teman-teman semua tidak sadar bahwa Yuyu bukanlah yang sebenarnya. Saat jam istirahat, Ryo yang dari awal menyukai Yuyu mengajaknya makan siang bersama. Ryo tidak sengaja mengelupas kulit wajah Yuyu yang ternyata terdapat wajah Sakura di dalamnya. Kemudian Sakura kembali ke kelas dan menemukan Ryo berkelakuan aneh sambil membawa pisau. Tanah liat itu begitu sensitif dengan darah dari kaki Sakura yang terluka. Bersyukur Sakura bisa melawan tanah liat itu. Sakura yang masih terjebak di dalam ruangan lain berusaha memperingati Kaori yang baru saja masuk ke dalam kelas. Kaori hampir dimakan oleh makhluk Ryo. Beruntung ibu guru Yumiko dengan cepat datang untuk menyelamatkannya.
Makhluk itu menarik kaki Sakura yang membuatnya pingsan. Kaori dan Bu Guru Yumiko berusaha menghentikan makhluk itu. Secara tiba-tiba Kanji datang untuk menyelamatkan mereka. Kanji membawa mesin pemanas lalu membakar tanah liat itu dan berhasil menghentikannya. Setelah situasi sudah aman, Kanji mulai bercerita tentang seorang pria bernama Shigeru. Dulu, Shigeru adalah seorang seniman yang memiliki hobi membuat sebuah patung dari tanah liat. Shigeru sempat memamerkan karyanya di galeri seni di Tokyo, namun hasilnya sangat buruk. Dia mendapatkan nilai yang jelek dan saat itu reputasinya mulai hancur. Shigeru tipe orang yang tidak pintar bersosialisasi sehingga orang-orang menjauhinya. Suatu hari Shigeru bertemu dengan teman lamanya bernama Kanji. Shigeru dan Kanji mulai bekerja sama dalam bisnis penjualan patung tanah liat. Dan mulai saat itu Shigeru gila-gilaan terus-menerus membuat patung. Akan tetapi suatu ketika Shigeru sakit dengan penyebab yang tidak diketahui. Saat menyadari dia sekarat, Shigeru membuat patung terakhir dengan darahnya yang ia namai Kakame. Suatu hari Shigeru dan Kanji bertengkar masalah bisnis. Shigeru tidak terima karena telah ditipu masalah uang oleh Kanji. Tidak sengaja Kanji membunuh Shigeru. Karena takut ditangkap polisi dan anak istrinya tahu, Kanji membakar jasad Shigeru bersama patung Kakame. Setelah dibakar, tidak sengaja Kanji menumpahkan minumannya ke bekas jasad dan tanah liat itu. Tahu bahwa benda itu berbahaya, Kanji segera membungkus rapat-rapat dan menguburkan benda itu di suatu tempat. Sampai akhirnya ditemukanlah oleh Bu Guru Yumiko. Yumiko dan anak-anak hampir tidak percaya cerita itu. Tapi mengingat fakta yang telah terjadi kini akibat tanah liat itu, ibu guru kehilangan muridnya Kagura, Yuyu, dan Ryo. Mereka yang sudah tahu permasalahannya, bersama-sama segera menyegel tanah liat kutukan dan segera pergi dari tempat tersebut. Namun sayangnya mereka tidak sadar masih ada tanah liat yang tersisa. Saat Kaori mengemas barang-barang, dia tidak sengaja menumpahkan air. Sakura kaget menemukan Kaori sudah dalam kondisi mengerikan. Sakura sangat bersedih teman baiknya harus ikut menjadi korban. Akhirnya dengan terpaksa Kanji membakarnya. Tidak lama dari situ, tiba-tiba gempa bumi terjadi lagi. Lukisan yang jatuh menghasilkan hembusan angin yang mengenai debu tanah liat kutukan, sehingga udaranya terhirup oleh Kanji. Dari tubuh Kanji tiba-tiba keluarlah sesosok patung boneka yaitu Kakame. Kanji masih hidup. Dalam kondisi sekarat, dia berusaha menghentikan Kakame. Untuk usaha yang terakhir, Yumiko bekerja sama dengan Sakura untuk melawan Kakame. Mereka akhirnya berhasil membakar Kakame dan mengalahkannya. Setelah semuanya berakhir, Yumiko dan Sakura membawa tanah liat kutukan itu masuk ke dalam hutan dan menguburkannya kembali.
Setelah sekian lama, kotak bungkusan tanah liat itu masih tetap aman. Sampai akhirnya proyek pembangunan tidak sengaja menggali tanah tepat di atas kotak itu, hingga mengenai dan merusaknya. Kemudian tempat itu pun dibiarkan begitu saja. Bencananya hujan turun deras dan akhirnya mengenai tanah liat itu. Kini makhluk itu menjadi lebih besar dan merubah bentuknya seperti ular dengan timbulnya wajah Kagura, Yuyu, dan Kaori. Kemudian adegan terakhir terlihat Kakame perlahan-lahan mulai menghancurkan kota. Kemungkinan teror Kakame akan terus berlanjut dan mungkin bisa memakan lebih banyak korban jiwa. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Vampire Clay. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.